maka kita pada pagi hari ini bisa bertemu kembali, bisa bergabung kembali di acara di channel G3 Madrasah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa kajian pagi yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi ini saya ditemani oleh Ustadz Fathur Razi dan saya sendiri Syarifatul Laili dari Man Bondowoso. Sebelum kita mulai acara kajian pagi pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga ilmu yang kita ngajikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iya kan. Amin, amin. Hadirin yang dirahmati Allah dan semoga tetap diberi kesehatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah tergabung dengan kita pada pagi hari ini narasumber kita, Bapak Ustadz Fathur Razi MSY. Assalamualaikum Ustadz Fathur Razi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz pagi Alhamdulillah ini? Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua tetap dibarengi kesehatan dan teman-teman kita yang kondisinya kurang fit mudah-mudahan tetap diberi kesehatan yang sempurna Ustadz ya. Amin, amin. Ustadz, amin, amin. mohon izin sebelumnya saya akan menyampaikan kurikulum vitae jenengan. Nggih, monggo Ibu. Baik. Nama beliau adalah Fathur Razi MSY. Tempat tanggal lahir Pemalang 31 Mei 1982. Alamat di Desa Gendek RT 01 RW 04 Mojowarno, Jombang, Jawa Timur. Nomor HP beliau di 081 548 661 dengan email rozifakhrur3113@gmail.com. Begitu sekilas informasi tentang kurikulum vitae pemateri pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya lebih jelas dan lebih singkatnya kita sampaikan dan kita serahkan sepenuhnya pemaparan materi pada pagi hari ini kepada narasumber kita yang berkaitan dengan masalah perayaan Maulid Nabi. Mungkin nanti kita bisa mengambil beberapa hikmah tentang kejadian-kejadian atau tentang peristiwa-peristiwa Maulid Nabi yang sering kita laksanakan dalam beberapa dekade dan juga mudah-mudahan tidak berimbas kepada sesuatu yang negatif. Saya yakin ini adalah sesuatu yang sangat positif tentunya bagi kita dan bagi seluruh umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selengkapnya tentang pemaparan ini kami serahkan langsung kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Kepada Ustadz Fathur Razi, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang kami hormati Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani STP MT. Yang kami hormati Direktur G3 Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Muhammad Zain Magister Agama. Yang kami hormati Kasubdit Bina MA dan MAK G3 Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Haji Anis Mashkur, Magister Agama. Yang kami hormati Koordinator Komponen 3 MKR Madrasah Reform Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainur Rafiq, Magister Agama. Serta yang kami hormati pula penanggung jawab kajian pagi keislaman Direktur G3 Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Muhammad Lutfillah, Magister Agama, serta hadirin peserta kajian pagi keislaman
yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam suasana virtual. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pastinya kita anut segala teladan dan apa yang telah diberikan tuntunannya kepada kita semua sehingga kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini kami akan mencoba untuk berbicara soal kenapa kemudian kita harus merayakan Maulid Nabi. Sebenarnya kajian ini lebih menekankan pada hati ya, bukan berbicara soal hukum bid'ah atau tidaknya, karena kalau sudah bicara soal hukumnya nanti akan lebih banyak perdebatan yang menjadikan kurangnya keyakinan kita untuk lebih mencintai kepada Rasulullah. Tapi sebelum banyak akan kemudian kami saya sharekan materi pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, sebelum kami bicara soal materinya, sedikit testimoni kami dari Madrasah Terpadu Mishkat Al-Anwar yang mana dinaungi oleh Pondok Pesantren Al-Aqobah. Di Jombang ini kami berada pada Al-Aqobah 4 bahasa kita. Kita punya sekitar 6 cabang yang kita masuk di Aqobah yang keempat, yang di situ takhasusnya pada tahfidzul Quran wal hadis. Tetapi pastinya bahwa kemudian di pondok kita tahfidzul hadis, tahfidz yang syumuli, yang terintegrasi, artinya bahwa kemudian anak-anak tidak hanya menghafal, tapi juga mereka belajar yang lain terkait dengan akademik, pelajaran-pelajaran di madrasah, ataupun bahkan kemudian belajar tentang leadership, kepemimpinan gitu, yang sehingga kemudian memberikan bekal kepada anak, tidak hanya sekedar secara kognitif, tapi bagaimana kemudian mereka untuk maju, untuk masuk dalam organisasi, pastinya kemudian nanti mereka bisa hidup sosial dengan baik. Hadirin yang kami hormati, akan kami share untuk materi pada kesempatan pagi hari ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun Ustaz. Sampun. Pada pertanyaan pertama yang akan kita sampaikan adalah kenapa kita dianjurkan untuk merayakan Maulid Nabi. Tetapi sebelum itu saya pikir panjenengan sudah mengerti semua bagaimana kemudian ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan itu kan alam ini sudah merayakan sebegitu hebatnya. Yang kemudian ini tertulis termaktub dalam Maulidud Diba kan begitu. Disebutkan di situ fahtazal arsyu toroban washtibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wa amtala'atis samawati anwara wa tujjatil malaikatu taghlilan wa tamjidan wa istighfara. Sehingga ketika bacaan itu dibaca, kita disunahkan baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Ini bagaimana kemudian begitu dahsyatnya ketika kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian kami lebih berbicara pada etika. Kenapa dan kenapa kita harus menganjurkan untuk merayakan Maulid Nabi. Yang pertama adalah alasan kami adanya cinta dan perhatian Nabi Muhammad kepada umatnya. Artinya bagian dari
rasa cinta balik kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sebegitu cintanya kepada umatnya. Yang kedua adalah aktualisasi rasa syukur. Aktualisasi rasa syukur ini adalah bagaimana kemudian kita menampilkan rasa syukur kita yang mana Allah telah menciptakan Al-Mustafa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga pastinya adalah kesempurnaan iman seseorang. Jadi ketika kita mencintai seseorang pasti akan diberikan dengan sebuah bukti. Tidak hanya omong doang, tidak hanya omong saja. Ini tiga hal inilah yang kemudian memberikan penekanan kepada kita bahwa rasa penghargaan kita. Bagaimana kemudian kita untuk merayakan, bagaimana yang nantinya bahwa kita bagaimana selanjutnya kita harus saling memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah cinta dan perhatian Nabi kepada umatnya. Apa maksudnya? Dalam sebuah hadis dikatakan, likulli nabiyyin da'watun. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Bahwa setiap nabi itu mempunyai doa yang mustajabah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi, maka semua nabi meminta segera dengan doanya. Jadi selain Rasulullah, mereka sudah memintakan segera untuk kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak untuk nabi. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Untuk Rasulullah, aku simpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat. Ini artinya bagaimana kemudian Nabi punya begitu besar perhatian, begitu besar perhatiannya kepada kita semua, kelak nanti di hari kiamat. Sehingga kemudian kita setiap kali melakukan sebuah acara atau bahkan di setiap momen kita membaca salawat Nabi dengan harapan kita bisa mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi kelak. Tidak ada pertolongan lagi, hanya yang bisa didapatkan dari syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau biasa kita ketahui dengan namanya syafaatul udzma. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang kedua adalah aktualisasi rasa syukur. Bahwa kemudian di hari kelahiran Nabi adalah dzaka yaumun wulidtu. Hari itu adalah hari di mana saya dilahirkan, hari Senin ya. Wa unzila alayya fihi, dan diturunkan kepada kami adalah Al-Qur'an. Hadis rawahu Ahmad wal Baihaqi fid Dalail. Inilah itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan diturunkan wahyu pertama kepadaku. Aktualisasi ini bagaimana kemudian kita biasanya orang Jawa itu membiasakan di hari kelahiran kita, di weton kita itu biasanya kan kita oleh orang tua kita itu dipuasani gitu. Nah, makanya kemudian pada waktu di mana beliau dilahirkan ini kita biasa membaca Maulid Tiba, bagaimana kemudian ini adalah sebagai aktualisasi dari rasa senang, rasa cinta kita kepada Rasulullah. Atau bahkan kita membiasakan puasa di hari Senin dan Kamis, yang itu bagian dari kesunahan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah kesempurnaan iman seseorang. Jadi ketika kita kemudian merayakan bagian dari kelahiran Rasulullah, ini bagian dari kesempurnaan iman seseorang. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Rawahul Bukhari. Jadi tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ketiga hal inilah yang kemudian menginspirasi, memberikan pemahaman bagi kita untuk bagaimana selayaknya kemudian kita harus merayakan akan
hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak berbicara bagaimana kemudian apakah merayakan itu dengan sesuatu hal yang mewah atau tidak, itu bukan menjadi substansi, tapi bagaimana kemudian kita selalu mencintai, kemudian selalu kita membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hal yang menjadi substansi kita dalam kita lebih mencintai. Dalam hadisnya dikatakan, biasanya mengatakan ada kata-kata man habba syai'an kathura dzikruhu. Jadi orang itu kalau senang dengan sesuatu maka dia akan banyak sekali untuk mengucapkan. Samalah dengan panjenengan semua dulu ketika masih muda, biasanya ketika mencintai seorang, biasanya ketika tidur dan bangun tidur itu kan diucapkan. Secara refleks itu akan terucapkan. Nah, endingnya adalah bagaimana kemudian rasa cinta ini kita kepada Rasulullah SAW itu bisa menjadi sesuatu hal yang biasa, sudah yang masuk dalam benak hati kita, bahwa cinta kita pada Rasulnya lebih daripada kita mencintai kepada anak kita, daripada kedua orang tua kita. Pastinya bahwa apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW sudah menginspirasi dari setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan sosial kita. Bagaimana kemudian kita harus mencintai, harus beradab kepada kedua orang tua kita, bagaimana kita harus memberikan tarbiyah, pendidikan kepada anak-anak kita. Ini yang menginspirasi kita kemudian untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa Rasulullah adalah orang yang terpilih, yang memberikan pengertian kepada kita untuk selalu bersolawat, mengingat kepada beliau sebagai bagian dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah dan pastinya kita akan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selebihnya kita berikan kepada Ibu Host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz pemaparannya. Alhamdulillah. Baik, banyak hal meskipun cuma sekilas disampaikan, tetapi banyak kandungan yang begitu dalam yang bisa kita tangkap di pemaparan pagi hari ini. Baik, mungkin Bapak Ibu pemirsa kajian pagi pada pagi hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan pada narasumber kita pagi hari ini. Bisa langsung melalui kolom chat atau langsung bertanya langsung dengan raise hand. Tapi sebelumnya begini Ustadz, banyak kejadian ya di sekitaran kita, karena kita sudah musim ya di daerah kita itu pelaksanaan Maulid Nabi itu kan bukan sunnah sebenarnya, malahan mereka menganggap bahwa itu adalah wajib. Jadi ketika kita nyampe pada bulan itu, kaya miskin itu kalau di desa seperti itu Ustaz. Sehingga hampir di setiap titik, bahkan di setiap tempat, baik itu berkelompok maupun nanti menggunakan lapangan dengan mengundang mubaligh maupun hanya kita kenduren biasa, kalau di daerah saya seperti itu seakan-akan sudah wajib pelaksananya. Namun ada sebagian orang yang menganggap itu bid'ah. Dengan alasan Nabi tidak ada seperti itu. Itu alasan orang-orang, alasan simpel bagi mereka yang tidak mau. Mungkin sedikit memberikan pencerahan seperti ini, Ustadz. Yang pertama adalah mungkin yang bisa kita pahami, saya dan panjenengan semua inilah yang kemudian harus memberikan sosialisasi ini kepada masyarakat. Ya. Pastinya bagaimana kemudian mereka dalam hal teknis pastinya lah. Insya Allah saya yakin mereka punya rasa cinta yang begitu besar. Sehingga kemudian ketika masuk bulan Maulid, mereka kemudian berbondong-bondong membuat sebuah acara, kemudian bagaimana kemudian mereka kepingin melakukan bagian dari rasa cinta pada Rasulullah SAW. Pastinya lah karena mereka mungkin tidak tahu. Tetapi yang kadang-kadang kita miris, ya, artinya bahwa pelaksanaan Maulid Nabi itu ditumpangi oleh kegiatan-kegiatan politik. Ini yang kemudian pastinya dilakukan orang-orang kita, gitu.
Orang-orang kita itu orang-orang yang dalam tanda kutip sudah mengetahui. Kalau orang-orang desa mereka mungkin saya pikir karena rasa senangnya seperti itu mereka akan melakukan itu. Tetapi yang tadi bicara soal apa tadi? Bicara soal artinya ketidakbolehan ya. Ketidakbolehan kita untuk melakukan yang dalam hal bid'ah bahasanya begitu. Ini coba akan saya share sedikit begitu. Diawali kan dari kata-kata al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jadi ini yang kemudian mereka memberikan pengertian bahwa ini adalah hal yang bid'ah sehingga tidak boleh merayakan begitu. Atau mereka berdasar pada hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun begitu ya. Jadi sama dengan yang disampaikan panjenengan bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu kan bagian dari bid'ah. Saya pikir kalau semua hal itu saya pikir sudah sama lah. Apakah pernah kemudian Nabi melakukan Zoom kan juga tidak pernah begitu. Jadi memberikan pengertian itu kan ya kalau dalam hal-hal akidah mungkin ini kan dalam hal-hal yang bukan akidah dalam hal sosial saja. Kalau dalam hal kaitan akidah mungkin kita tidak bisa sesuatu hal yang memang oleh Rasul tidak dilakukan kita tidak akan melakukan. Itu. Tapi kalau dalam hal yang lain, secara sosial ya pastilah. Nabi setiap hari mungkin karena bagian dari kebiasaan beliau di sana menggunakan pakaian berjubah, gamis. Nah kita kan tidak mungkin ya karena ada kita di sini menggunakan ketika biasa sholat kita menggunakan sarung kan begitu nih. Maka masa kita masuk ke madrasah pakai sarung kan? Ya, kecuali yang madrasah yang berada di pesantren kan begitu nih. Jadi ini kemudian bahasa saya adalah diciptakan oleh para raja dinasti Fatimiyah atau Syiah Batiniyah. Tapi ada hal yang terpenting yang kemudian akan mengcounter ini ya tadi ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Nah, ini Nabi mengizinkan nyanyian dalam pesta pernikahan dalam puisi untuk ini kata Ibnu Qayyim dalam Madarij As-Salikin. Yang kedua Anas bin Malik dan para sahabat yang lain memuji dan membacakan puisi untuk beliau ketika menggali parit dalam perang Khandaq. Yang ini mungkin membiasakan kita membaca Maulidud Diba ya, bagian dari puisi-puisi terkait ketika kita ya tadilah fahtazal arsyu taraban wasdita itu kan pujian-pujian kepada beliau. Wa akrim bihi kalau dalam Maulid berjanji itu dikatakan wa akrim bihi min nasabin taharahullahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Bahwa alangkah mulianya bahwa Rasulullah itu tidak dilahirkan dari keluarga yang jahiliyah kan begitu sih. Sebenarnya itu yang akan kami sampaikan sehingga kemudian kami jauh-jauh tidak bicara soal bid'ah dulu kan. Karena kalau sudah bicara bid'ah itu kita akan sering kemudian ngomong mengkafirkan orang. Padahal dalam sholawat watonnya Gus Dur itu kan kafir dewe itu kan nggak pernah digatek nih. Sehingga kita kadang-kadang lebih cepat mengkafirkan kepada orang lain. Lah, tambahan itu mungkin ketika saya dengar, saya copy paste ini dari Gus Fuad Pleret itu dari Jogja itu mengatakan bahwa radikalis itu dimulai pada zamannya Ali bin Abi Thalib itu sudah ada, Sayyidina Ali. Jadi bagaimana kemudian Ibnu Muljam itu kata beliau menafsiri sesuatu hal yang salah. Wa malam yahkum bima anzalallah itu bahwa sehingga kemudian karena memahami itu salah sehingga bagi Ibnu Muljam Ali bin Abi Thalib itu orang yang keluar dari itu sehingga pantas untuk dibunuh bagi sehingga ya tadi pemahaman yang salah tadi itu yang sehingga kemudian muncullah tadi radikal mungkin itu yang bisa disampaikan Ibu. Ya baik. Ustadz, gini Ustadz, memang kadang sulit ya kita kalau mau menyampaikan hal ini kepada beberapa orang yang mungkin pola berpikirnya sudah dimasuki hal-hal seperti itu. Kadang mereka punya dalil, bagi kita dalilnya kuat gitu loh Ustadz. Ini mungkin ada cara mungkin dalil yang untuk menangkap. Sama Pak Bu, ini saya juga yang saya sampaikan saya copy paste saja begitu bahwa kita tidak boleh kemudian melawan mereka dengan dalil sebenarnya. Ya karena mereka juga sudah
kebanjiran dalil kan begitu. Maka tadi saya sampaikan bahwa saya tidak berbicara di sini bicara soal bid'ahnya, tapi bagaimana kemudian mengisi hati gitu maksudnya. Itu yang saya pahami pada kesempatan ini seperti ini. Jadi kalau saya terlalu menabrak tadi dengan bahasa man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, mereka akan selalu bertambah dengan itu. Akan selalu mereka menggunakan dalil itu pasti. Kullu bid'atin muhdatsah seperti itu akan bisa seperti itu. Makanya kemudian saya masuknya dari sisi yang lain. Itu mungkin yang sedikit yang saya pahami. Karena kalau terlalu kita tabrak, maka tidak akan muncul solusi. Nah, mereka pun kita tidak akan pernah merasa mendapatkan masukan dari kita. Tapi yang kalau kemudian kita berikan dalil, kita akan beri. Nah, makanya kemudian tadi kita berikan secara hati nurani. Kenapa kemudian kita harus merayakan tentang itu? Karena Nabi sudah menyiapkan doanya untuk kita. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Tapi untuk Nabi Rasulullah tidak. Mereka menunggu, gitu maksud saya. Beliau menyiapkan untuk kita, untuk umatnya, bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan syafaatnya. Apakah kemudian suatu hal itu jelek kalau kita kemudian merayakan atau bahkan kita membaca sholawat kepada Rasulullah? Ya, itu memahami saya seperti itu. Iya, Ustaz. Ya, sebenarnya kalau kita gampang saja Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Ustadz Kosmara Toha dari Ciamis. Apakah ada format acara kekinian untuk perayaan Maulid Nabi dengan tetap tidak menghilangkan esensinya? Itu pertanyaannya. Monggo, silakan Ustadz. Terima kasih. Ini sebenarnya panjenengan semua sudah biasa menjadi panitia nih. Jadi kemudian pertanyaannya adalah bagaimana format acara kekinian. Ini kan sekali lagi bicara soal teknis Bapak Ibu. Bicara soal teknis. Makanya kemudian sedikit lagi saya mau testimoni atau mau memberikan promosi lah di madrasah kita ketika melakukan kegiatan Maulid begitu. Di sekolah kita tidak pernah meliburkan Bapak Ibu. Di waktu-waktu seperti hari Isra dan Mi'raj atau bahkan Maulid Nabi, kita yang dilakukan di masyarakat di sekolah biasanya di madrasah itu kita lakukan kajian Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau di di luar itu kan mengundang mubaligh. Memang positif negatifnya memang ada begitu nih. Tapi kita memberikan kajian-kajian itu yang sehingga kalau di pesantren atau di madrasah itu kan lebih membawa kepada keilmuan gitu. Jadi kalau di desa itu kan biasanya lebih kepada jiping. Jiping itu ngaji kuping lah. Jadi ketika di pengajian mereka sudah paham, ketika baru saja mendapatkan konsumsi sudah hilang kan begitu. Itu kalau kita berikan di ranah di madrasah, karena pastinya kita memberikan itu kepada santri, kepada siswa. Tapi kalau format itu kita berikan kepada masyarakat, mungkin alangkah lebih baiknya kalau kemudian lebih mengurangi pada pada kegiatan-kegiatan yang posisinya hanya mengkondisikan kepada mengkondisikan kepada mubaligh, saya pikir seperti itu. Tadi kan saya sampaikan bahwa dalam setiap acara perayaan itu kan biasanya ditumpangi kan begitu. Sehingga kemudian ada kepentingan-kepentingan lain yang kemudian menunggangi acara yang sebenarnya acara itu baik kan begitu. Sebenarnya kalau lebih pada format itu saja, lebih pada format bagaimana pemubaligh itu memberikan penyampaian. Bahasa kita ya adem lah begitu. Jadi kalau yang ada itu kan sehingga kemudian kita penyampaiannya kan rodok provokatif, rodok Bapak, tidak provokatif. Sehingga kemudian masyarakat itu akan kebingungan mengikuti siapa kan begitu. Ini mungkin solusi yang sedikit yang bisa kami berikan terkait dengan format acara yang kekinian begitu. Atau bahkan mungkin kalau dari unsur-unsur akademisi bisa menggunakan virtual seperti ini.
Ini kan akan memberikan kemudahan untuk kita yang sehingga kemudian berbagi ilmu. Sekali lagi ini kemudian kalau di di kelompok-kelompok akademisi. Tapi kalau di masyarakat kan mungkin sangat sulit sekali. Itu mungkin tambahan dari saya. Baik. Terima kasih Ustadz. Ini luar biasa sebenarnya. Tergantung kita berarti ya Ustadz nanti formatnya seperti apa. Baik Ustadz, ini ada lagi satu pertanyaan Ustadz. Mungkin ini adalah penanya terakhir di kolom chat Ustadz sebelum kita mengakhiri kajian pagi. Siap. Ini dari Ibu Siti Muslimah. Begini Ustadz, mohon pencerahannya. Karena kita kalau acara Maulid Nabi kan biasanya baca sholawat ya, dan itu versinya banyak. Secara umum kita pakai ya Nabi salam alaika kan seperti itu. Mulai dari ya Rabbi sholli ya Rasulullah, terakhirnya ketika kita qiyam kan baca ya Nabi salam alaika. Ini ada pertanyaan, di daerah kami bila ada acara Maulid mesti riuh dengan hadroh sampai tengah malam. Sementara samping tempat acara itu banyak non muslim. Kadang mereka juga terganggu. Maulid identik dengan hadrah. Pertanyaannya, apa keterkaitan antara maulid dengan hadrah? Ini Ustaz. Berarti mungkin saya menangkapnya bukan bacaan sholawatnya, tapi hadrahnya mungkin. Baik, terima kasih. Ustaz. Ini pertanyaan yang sebentar, satu lagi sekalian Ustaz, satu lagi sekalian. Apa beda barzanji, riba dan sholawatan? Ini sambungan dari itu. Baik, monggo silakan Ustaz. Terima kasih. Ini pertanyaannya banyak dan teknis saya pikir gitu. Dengan semua yang lebih mengetahui. Tapi akan saya coba untuk berbagi. Yang pertama adalah Maulid itu identik dengan hadroh begitu. Jadi kalau kita melihat dari dari sisi sejarah, dari sisi sejarah bagaimana kemudian ketika Nabi datang dari Mekah ke Madinah itu kan penyambutan kan begitu, penyambutannya dengan dengan membaca sholawat kan begitu. Ya Nabi salam alaika ya Rasul kan seperti itu. Penyambutan yang sehingga kemudian dari sisi hadis memang saya belum tak siapkan kaitan dengan bagaimana kemudian ketika kita membaca sholawat diiringi dengan hadroh begitu. Karena ini bicaranya bahasanya toleransi saja. Bila acara ada maulid mesti riuh dengan hadroh sampai tengah malam kan begitu. Sekali lagi ini kan bicara teknis. Jadi kita yang lebih tahu karena kita berada di di tempat yang mungkin secara secara geografi itu kan di tempat kita itu yang majmuk, ada orang yang non muslim. Itu kan kemampuan kita saja sebenarnya untuk bagaimana mengatur, mengkondisikan. Contoh dulu zaman kita kecil itu biasanya kan orang takbiran itu ketika hari Idul Fitri itu kan sampai kalau di Jawa mungkin kan begitu itu kan sampai pagi, sampai subuh bahkan begitu. Tapi kondisinya memang posisinya di Jawa itu kan dalam tanda kutip mayoritas kan begitu. Tetapi sekali lagi kalaupun toh di Jawa yang masuk di daerah perkotaan kan begitu, itu kan akan mulai terkurangi. Artinya jam malam untuk kita membaca itu kan tetap dibatasi. Tapi biasanya kalau di desa tidak, mereka akan takut. Kalau ngomong itu kemudian mereka kan dianggap sebagai orang yang kan begitu. Tapi sekali lagi ini kan mereka-mereka yang hidup majmuk, hidup bersama orang-orang yang juga non-muslim. Pastinya panjenengan semualah yang lebih tahu terkait dengan bagaimana kita mengatur waktu sehingga kemudian tidak ada yang merasa dirugikan. Itu yang jawaban pertama dari saya. Yang kedua tadi maulid identik dengan hadroh tadi bicara soal esensi sejarah saja menurut saya. Esensi sejarah bagaimana kemudian ketika Nabi datang dibacakan dengan ya Nabi dengan diberikan tabuhan seperti itu. Yang ketiga
bicara soal perbedaan, apa beda berjanji, jiba, dan sholawatan. Sebenarnya ini menjadi satu kajian. Ya. Jadi kalau dalam maulid berjanji dan maulid jiba itu kan sama-sama di dalamnya berisi tarikh. Ya. Sholawatan tadi itu kan berjanji dan tiba itu kan di dalamnya berisi terkait dengan apa namanya biografi. Ya. Bagaimana Nabi itu kan begitu jadi. Jadi kalau tadi dalam apa contohnya saya berikan contoh dalam maulid berjanji tadi itu walam matamma min hamlihi syagrani ala masyhuril aqwaril marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Itu kan di sejarah sudah ada kan bahwa kemudian ketika dalam kandungan umur 2 bulan itu kan ayahanda beliau meninggal dunia kan begitu ya. Walam matamma min hamlihi syagrani ala masyhuril aqwalil, ya tarikh saja kan gitu. Nah, kalau diba tadi itu ya tadi Bang Tazal arsyu toroban wasdi bisyara kan begitu. Jadi bagaimana kemudian ketika alam ini menerima atau hadirnya al-Mustafa yaitu Rasulullah. Ya, sholawat itu ya ada di dalam situ begitu. Makanya setiap kali kita baca rawinya kan ketika perpindahan kan kita sering baca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi kan begitu. Itu mungkin itu yang bisa disampaikan. Selebihnya kan tidak harus memuaskan Bapak Ibu karena pastinya saya bukan alat pemuas, nggih. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih banyak pemaparannya pada pagi hari ini. Ustadz, untuk penutup kami mohon dengan sangat dan dengan hormat Ustadz untuk memberikan closing statement-nya pada kajian pagi hari ini. Kami persilakan Ustadz. Bapak dan Ibu yang kami hormati, apa yang telah kami sampaikan tadi pastinya adalah bagaimana kemudian kita lebih mencintai keyakinan kita untuk lebih mencintai kepada Rasulullah SAW dengan sebaik-baik substansi. Jika kemudian jangan sampai substansi rasa cinta kita itu ditabrak oleh sesuatu hal yang bersifat teknis. Jika kemudian memberikan pengertian yang tidak baik akan kaitan kita mencintai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, closing statement kami adalah bagaimana kemudian kita menyiapkan diri kita untuk mencontoh segala teladan, segala uswatun hasanah yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal kelahiran sampai akhir gitu, sehingga kemudian memberikan kepada kita tambahan keilmuan, tambahan pastinya keberkahan, dan insya Allah diberikan syafaatnya di yaumil akhir. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya Ustadz Nur Rozi hari ini. Semoga ilmu yang diterima pada pagi hari bisa bermanfaat untuk kita dan teman-teman. Intinya dengan adanya acara ini, terutama dengan acara peringatan Maulid Nabi ini, bagaimana kita bisa mencontoh suri tauladannya Nabi, bukan memperdebatkan, tapi kita meneladani akhlak-akhlak beliau, meneladani sejarah kehidupan beliau, perjuangan beliau ketika bagaimana beliau di awal-awal pergerakan Islam ada di masa Nabi pada awal-awal itu. Perjuangannya yang begitu luar biasa. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan untuk semuanya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara kajian pagi pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mohon doa keikhlasannya, doa dari seluruh Zumit dan Zuminat pada pagi hari ini karena ada salah satu rekan kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan beliau. Kami khususkan untuk Ustadz Syarif dari Syarifuddin dari Man Yogyakarta. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya dan segera dipulihkan dan bisa bergabung lagi dengan kita. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin kondisinya sama. Amin. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya Syarifatul Ladi sebagai moderator. Mohon pamit dan mohon undur diri.
Akhirul kalam, wallahul muwafiq bi aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri Bapak Ibu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah bergabung. Hati-hati yang sudah di Bu Yuni, hati-hati mengendarai pakai mobil. Terima kasih Pak Kosmara, terima kasih Pak Rozi, Pak Yamani, Kami Pak undur. Abdul Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu bisa langsung live sendiri. 2, 3. Pak Nasikin bisa di end meeting aja Pak Nasikin.